Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. If anybody asks you what the Americans are doing in this war, tell them you've seen this film. U.S. Navy task force in the Southwest Pacific. A Japanese fleet somewhere over the horizon. Japanese torpedo and dive bombers coming in now to attack this aircraft carrier. Bombs and machine gun bullets are coming at this ship in bucketloads. But you'll see how the cameraman keeps on his feet and keeps turning. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua, untuk semua warga Indonesia. Jepang sudah tidak lagi menguasai negara kita. Saya mendengar berita ini tadi pagi lewat radio PVC London. Sekarang, kekuasaan di Indonesia sedang kosong. Itu merupakan gambar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya herankan, tadi Anda bicara tentang kekosongan kekuasaan. Apa itu maksudnya, Bung? Jepang tidak lagi menguasai negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negara kita. Oh ya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Sebaiknya kita memberitahu ini kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus mantapkan momen ini. Yang diusulkan Anda itu benar, Tuan. Inilah waktunya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Hak rakyat untuk memproklamasikan kemerdekaan itu ada dan nyata. Maka dari itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta dan memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana, saudara? Setuju? Setuju. Tetapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang, sedangkan kita tidak ingin adanya campur tangan bangsa Jepang. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai macam hadiah dari Jepang. Karena proklamasi kita yang menentukannya. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Wakana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno-nya ada. Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Jadi begini, Bu. Ada hal yang penting yang ingin kita sampaikan kepadanya. Oke, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggil Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang ingin mencari. Ya, siapa Bu? Kakak pemuda datang mencari, ingin bicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk.
Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi gini Bung, saya dengar berita bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Dan kami, para pemuda, telah berdiskusi untuk Bung Karno dan Muhammad Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa langsung memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas PPKI karena PPKI dibuat oleh Jepang. Karena kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat Indonesia sendiri, bukan dari Jepang atau pihak lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Dengan kekuatan sekecil ini, kita akan mampu untuk mengalahkan armada perang Jepang. Coba, kalian perlihatkan padaku, mana bukti yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Dan bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat. Inilah waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orangan golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita untuk menghadapi para sekutu yang akan hadir kembali ke negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka atas pengaruh dari Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana di Rengas Dengklok, sebuah kota di Karawang yang merupakan markas peta yang dipimpin oleh Pidana Subeno dan otaknya di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau begitu kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, kenapa jadi gini, Bu? Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta berada sehari penuh di sana.
Soekarno? Hatta, apa tujuan kalian membawa kami di sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Tapi ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah sudah Soekarno katakan bahwa masalah ini akan dibahas pada saat sidang PPKI? Kenapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lagi pula, kita masih memerlukan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat yang telah bertahun-tahun terperangkap di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas. Dan ini saatnya. Sabar, saudara-saudara sekalian. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikuti saya. Saya mengerti bahwa pertimbangan Anda berdua mengenai proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita pasti bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Karena kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Benar apa kata mereka. Saya percaya apa kata mereka. Tapi apakah yakin kita bisa? Apa kita bisa melakukannya? Tentu mungkin, Bung. Kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda dari Jakarta sedang menyusun rencana untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu lain yang tidak menerima proklamasi dari kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ikut campur tangan Jepang. Sabu kacamata kamu mana? Iya, Bung. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh pasukan PETA tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita sekarang? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi mereka sudah tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang? Laksamana Maeda. Baik, Bung. Baiklah, kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan kita yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Sebenarnya saya turut gembira akan kabar begitu. Silakan pergunakan ruangan yang kalian butuhkan. Baiklah, terima kasih. Oke, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Sebentar, saya ambilkan.
Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut pendapat saya, penandatanganan naskah proklamasi tidak boleh ada campur tangan oleh anggota PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak ada campur tangan oleh Jepang. Adakah pendapat dari saudara sekalian mengenai penandatanganan naskah proklamasi ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada di sini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Baiklah, karena semua universitas bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya punya usulan, bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana, Bung? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin semua? Tolong ada ketik naskah proklamasi. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh iya ada, mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah membantu memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Kang Mas, apakah Kang Mas sudah mempersiapkan untuk proklamasi besok? Sudah, kita besok akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain merah putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja kalau begitu. Buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, laksanakan. Indah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Ratus-ratus tahun bangsa kita berjuang merdeka. Gelombang ambisi kita tidak putus dalam berjuang memerdekakan negara ini. Kita akan selalu menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Malam, kami para muda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru rela untuk pemusyawaratan dan memusyawarahkan. Hingga mata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia.
Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Keluarlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup Sang-saka merah putih, hormat! tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.